Aduh. Udah, jadi gimana nih? Share screen dari mana? Ini ya? Aduh, jadi share screen WhatsApp dong kayak gini. Ibu, ini saya jadiin co-host ya, biar bisa share screen. Ini gimana? Mana betul, Bu? Kelas ya. Bu Ani, saya jadiin aja ya, filenya udah siap kan ya? Jadi ya, jadi hostnya ya. Jadi langsung sama Bu Ani sebagai host ya untuk share screen. Ya Bu, barusan belum bisa share screen. Ya, sekarang ya Bu, tapi ini langsung Ibu hostnya. Ya. Jadi sayanya nanti nggak akan bisa setting-setting yang lain. Baik. Udah dulu Amrani mau main. Aku mengamatikan
Kade talina bisa kurang. Aduh, gimana ini? Belum bisa share screen. Sekarang udah bisa, Bu. Baik. Minta bantuan dulu itu yang barusan kita kesini.
Ya, baiklah, kita mulai. Ya, aku buka ini. Ini udah ada ini, udah dikirim semua. Udah dikirim. Ya, mau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat malam semuanya. Baik, di sini yang sudah hadir, terima kasih Pak Rifki, Ibu Rini, dan juga Pak Iwan, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Pak Firman. Nah, di sini. Mau saya mulai mungkin pukul 8. Pukul 8 karena tadi kendala teknis susah menghubungkan jaringan internet dengan Zoom-nya gitu ya. Gak ada aplikasi gini loh. Baik Bapak Ibu, mau sebentar lagi dimulai pukul 8. Bu, barangkali perlu untuk dokumentasi perekaman, di situ bisa tekan tombol rekaman aja ya, takutnya lupa. Ya, baik Bu. Ini tombol yang buat ngerekam di sini. Record ya? Iya. Udah komputer atau udah upload? Komputer. Recording in progress. Ya Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Silakan Pak. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Ini waktunya sudah menunjukkan mau pukul 8, sudah cukup. Dan kita tidak akan berlama-lama di sini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini topik diseminasi kali ini adalah kiprah kontinuitas literasi dalam penggalian potensi siswa dan pembentukan budaya ekofuturistik pada generasi alpha sebagai wujud aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, kemudian di sini prolog Zoom-nya fasilitator saya yaitu Bapak Asep Darmawan MPD, PP Bapak Sulaiman, CGP-nya saya sendiri, Ani Hailani, tempat Zoom-nya kini di Semat 1 Pangalengan, waktunya 19.30 sampai 20.30 atau sampai pukul 21.00. Itu tentatif karena tadi di awalnya sedikit terkendala jaringan. Nah, susunan acaranya tadi akan ada moderator, tapi cukup saya sendiri, jadi langsung gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyempatkan waktu. Mohon maaf tadi agak terkendala. Di sini saya akan menyampaikan sedikit perkembangan pendidikan pada masa generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, tapi hanya sekilas saja. Ingin mengedepankan bahwa generasi Alpha yang akan kita hadapi yaitu adalah mereka yang lahir pada tahun 2011 sampai 2025 yang nanti akan menjadi generasi gemilang di tahun 2045. Mengapa disebut generasi Alpha? Di sini generasi Alpha itu generasi pertama yang lahir di dunia digital, generasi yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital. Apa perbedaan generasi Z dan generasi Alpha? Generasi Z sendiri adalah generasi terbaru yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012-an atau 2015-an. Dalam era globalisasi saat ini, atau yang dalam istilah kerennya disebut zaman now, hidup 5 generasi manusia, yaitu generasi baby boomers, yang mungkin sedikit agak dulu, kemudian generasi X, generasi Y atau generasi milenial, ya seusiaan yang lahir tahun 80-90, dan generasi Z yang lahir tahun 97-an, dan generasi Alpha yang lahir tahun 2010 lebih ke 2010-2012 ke sini gitu ya, itu disebut generasi Alpha. Nah, di sini anak SMA sekarang masuknya generasi apa sih? Nah, di sini kebetulan pembelajaran tingkat SMA, siapa itu generasi Alpha dan bagaimana cara mendidiknya? Bisa dibilang generasi Alpha yaitu anak dari generasi millennials, anaknya dari generasi-generasi kita gitu yang millennials, dan adiknya dari generasi Z. Kelompok yang masuk ke dalam generasi ini adalah generasi Alpha di pendidikan 4.0. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir di dunia digital, generasi yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital. Maka sedikit saja tidak bersentuhan dengan teknologi digital, maka anak-anak sekarang memang seperti ada yang hilang, seperti ada yang kurang ya, seperti itu. Baik. Nah, di sini Thank you for asking me. Sebetulnya sangat panjang, tapi akan saya ambil sedikit saja. Nah, di sini konsep pembelajaran futuristik yang bisa diterapkan dengan kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka. Di sini konsep pembelajaran futuristik, tapi saya di situ mencantumkan pada judulnya itu adalah ekofuturistik. Mengapa eko? Eko di situ adalah lingkungan gitu ya. Jadi ekosistem, ekologi. Futuristik itu ya masa depan. Jadi lingkungan yang mengarahkan sumber daya manusianya serta sumber daya alamnya untuk hal-hal yang akan datang atau masa depan. Sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas SDM. Nah, dalam persiapan itu, konsep pembelajaran futuristik pada sektor pendidikan sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang menghadapi arus perubahan yang semakin cepat. Nah, seperti itu. Masa depan ditentukan oleh pengetahuan sehingga dunia bergabung dan berpijak kepada pengetahuan.
Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini mungkin nanti akan ada korelasinya dengan kontinuitas budaya positif dan juga literasi. Nah, seperti itu. Di sini siswa atau mereka hendaknya diberi kebebasan untuk memilih metode dan teknik-teknik belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan sebagainya. Oleh karena itu, tren pembelajaran yang memungkinkan siswa sudah membawa banyak informasi yang diakses dari luar kelas termasuk dunia maya. Bisa jadi pembelajaran di kelas menjadi arena untuk mengejar informasi sains dan teknologi untuk mereka pelajari, bukan karena arena memaparkan informasi sains teknologi. Pokoknya lebih ke pembelajaran e-learning itu, ya itulah cirinya dari pembelajaran futuristik, ya seperti itu. Jadi penggunaan dunia digital, kemudian jadi lebih ke e-learning, kemudian dengan menggunakan berbagai macam aplikasi, itulah sudah masuk ke dalam era manusia yang masuk ke eko-futuristik. Diseminasi di sini kegiatan kita yaitu ditujukan untuk kelompok target atau individu agar bisa memperoleh informasi, kesadaran kita menerima informasi, dan akhirnya memanfaatkan informasi yang kita terima. Nah, di sini kita break dulu. Di sini Rabu Rajin. Ya, kebetulan hari ini adalah Rabu, malam Kamis ya Bu ya. Kebetulan di pinggir saya di sini ada Ibu Lilis juga yang sedang mengikuti. Ya, terima kasih di sini. Rabu Rajin, di sini baru Rabu, tapi kita berhasil bekerja dengan baik. Ayo belajar lebih banyak dan berkreasi. Nah, flyer-flyer yang seperti ini kita share kepada siswa juga lebih efektif untuk mengingatkan siswa untuk lebih semangat ya, seperti itu. Ibu punten, layarnya memang menampilkan WA Bu, barangkali tidak tertampilkan. Oh, terlihat kan Bu? Ini yang tampil di layarnya tampilan WA Bu, tampilan WA file ya. Jadi kalau di sini PPT, mohon maaf Bu. Terima kasih Bu sudah memberitahu. Ya, boleh dicoba di stop share dulu Bu barangkali, lalu di share ulang di filenya. Bentar. Dan saya coba masuk melalui top share dulu. Umi ke mana yang kerang kan? Ini ya apa? Porti tadi ternyala hilang. Nah, padahal ini yang Tadi terhilang. Iya, tadi. Bagaimana sekarang? Apakah nampak tampilan PowerPoint-nya? Ya, merasa pada kita sempetan. Karena ya kan? Mau nyari
Iya, sudah tampil Bu Ani. Ya, terima kasih Bu. Aduh, tadi mohon maaf. Kenal. Nah, tadi di sini baru sampai sini. Jadi ada flyer-flyer untuk literasi gitu ketika kita pembelajaran di media daring. Nah, selanjutnya aksi nyata menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini di sekolah tentunya berusaha untuk bisa mengaplikasikan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Salah satunya ada habituasi atau pembiasaan dari kita selaku pengelola sekolah, misalnya dengan dihadirkan selalu membaca Al-Quran 5 ayat setiap hari beserta terjemahannya. Nah, itu alhamdulillah di sekolah kami, di Semen 1 Pengalengan sudah teraplikasi dengan sangat baik. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk sebelum dan setelah belajar, menyebut nama siswa setidak-tidaknya mempresensi, karena itu untuk mengingatkan mereka dan juga menstimulasi mereka untuk lebih siap ketika manakala disebut namanya. Yang keempat, menceritakan pengalaman kita setidaknya Atau setengah gelar itu biasanya setidaknya 1-2 kalimat itu menceritakan pengalaman. Yang kelima, menyampaikan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi belajar, baik itu motivasi pagi, motivasi siang, motivasi sore, itu ya seperti itu. Boleh berpantun, boleh berirama, boleh juga misalnya dan sebagainya, itu banyak hal yang tentunya kita sering lakukan, yaitu ice breaking. Nah, oleh karena itu sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ice breaking, untuk konsentrasi gitu ya. Menyebut 1-2 yang kelipatan 3-nya adalah bilang yes, bilang iya saja, itu cukup, bilang iya. 1-2 ya, 4-5 ya, seperti itu. Kemudian 7-8 ya, dan sebagainya sampai 12. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2 Ya. 4, 5. Kelihatannya Bu Ani, mohon maaf sebentar. Bapak dan Ibu diminta untuk membuka, unmute dulu barangkali ya, supaya ada respon yang lebih bagus lagi. Karena rata-rata di mute sehingga tidak terdengar suaranya. Baik Bapak Ibu, di sini mohon boleh di mute dulu mungkin ya suara di sekitarnya. Nah, seperti itu. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan selanjutnya, hanya sedikit materinya sebetulnya. Disiplin positif. Nah, disiplin positif di sekolah diterapkan pada prinsipnya sama gitu ya, tidak yang sifatnya absolut atau over dalam mendisiplinkan siswa, melainkan sewajarnya sesuai aturan yang berlaku dengan menelaah dan memahami prosedur dan ihwal siswa secara komprehensif. Restitusi sendiri adalah lebih ke ganti rugi. Definisi yang secara sederhananya bahwa restitusi itu adalah ganti rugi gitu ya. Maksud ganti rugi di sini bagaimana? Di sini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi diawali dengan memvalidasi permasalahan. Betul atau tidak sih misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, itu kita harus betul-betul menganalisis terlebih dahulu secara mendalam ataupun ditanya, berdialog dan sebagainya. Tidak hanya satu orang dan juga yang mengetahui dan sebagainya. Di situ lalu memberikan pernyataan positif dulu, kemudian pertanyaan solutif, pertanyaan tapi mengandung solusi dari dia juga gitu. Dari dia, oleh dia. Jadi masalah datang dari dia, ternyata solusinya juga datang dari dia, dari siswa tersebut. Hingga solusi dari berbagai pihak hadir di dalamnya.
Jadi manakala siswa tersebut bermasalah, maka solusinya bukan hadir dari lingkungan sekitar, melainkan ketika digali potensinya bahwa solusinya itu ternyata ada di dalam sumber daya manusianya sendiri, ada di dalam siswanya sendiri. Yang kedua, keyakinan kelas untuk membuat kesepakatan bersama, ikuti bersama untuk kenyamanan bersama penting dibuat atau diciptakan. Jadi di sini kita dalam hal apapun membuat kesepakatan bersama siswa gitu ya, meyakinkan kelas. Hari ini kita akan belajar misalnya musikalisasi puisi secara digital. Nah, nonton dulu 1 jam, kemudian 1 jam berikutnya adalah untuk review dan evaluasi bersama-sama. Nah, jadi ketika hal itu gitu ya, walaupun siswa dalam posisi badannya tidak teratur apa segala macam gitu ya, ada yang hiperaktif segala macam, tapi toh mereka ingat karena sudah Selanjutnya, slide selanjutnya, kaitan segitiga restitusi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa dalam mendidik siswa butuh kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Naluri alamiah karena memang pada dasarnya manusia itu diciptakan dari alam, dan kodrat zaman bahwa manusia itu perlu belajar sesuai perkembangan zaman atau di dalam segitiga restitusi itu butuh agar anak memahami permasalahan dan menemukan solusinya secara alamiah dengan dituntun pengajar yang bisa memahami kodrat alam siswa, karena dari alam maka harus kita perlakukan secara alamiah, dan kodrat zaman dari anak tersebut. Manakala zamannya dia digital, maka pembelajaran sangat mendukung juga dengan digital juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada pemahaman saya selaku CGP tentang konsep inti yang telah dipelajari dalam modul budaya positif. Teori, ada disiplin positif, ada teori kontrol, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, sungguh luar biasa pada modul ini. Selaku CGP dibuat terkagum dengan materi ada pada modul ini yang belum saya ketahui sebelumnya. Di sini saya mengenal disiplin positif yang sesuai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia yakni ingin dihargai. Jadi seluruh manusia pada dasarnya ingin dihargai, ingin merasa safe, nyaman gitu ya, aman, dipenuhi hak-haknya dan lainnya. Keyakinan kelas mengenai apa yang telah disepakati dan ilmu baru bagi saya yakni segitiga restitusi itu. Setelah mempelajari semuanya, sungguh di luar dugaan, semuanya membuat saya berubah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, terutama dalam hal pembelajaran. Yang tadinya membuat target waktu pengerjaan tugas siswa, kini membuat keyakinan kelas adalah lebih penting dari semua itu. Jadi sebelum apa-apa, kita membuat janji dulu dengan siswa, membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Ya, jadi itu lebih penting sebelum yang lain-lainnya. Jadi siswa itu terkoneksi dengan stimulus yang ada di skema pemikiran mereka, gitu, seperti itu. Kalau kita sudah membuat janji atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Tidak ada, mohon maaf di sini, mungkin sedikit atau tidak ada artinya sejumlah tugas manakala tidak ada kesepakatan kelas. Begitupun ketika menghadapi siswa yang membuat jengkel, maka sekarang mereka adalah aset di kelas tersebut. Jadi sebetulnya potensi siswa unik yang membuat jengkel itu adalah sebuah tantangan yang harus dijadikan peluang. Seperti itu. Perubahan pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini. Di antaranya hal positif bisa dikembangkan di kelas maupun di sekolah dengan membuat habituasi atau pembiasaan positif baik yang datangnya dari diri sendiri maupun lain. Menciptakan budaya positif yang harus bersifat suatu kebutuhan dan ada program pengelolaan kontinuitas atau berlanjut seperti budaya literasi. Literasi yang kita ketahui itu sudah banyak programnya, sudah bagus-bagus di Indonesia. Pada keseluruhannya literasi itu sudah
sukses, hanya saja butuh habituasi yang berkelanjutan. Jadi prinsip berkelanjutannya, nah seperti itu. Jadi misalnya kalau ada literasi harian setiap hari seperti baca Al-Quran, ada literasi mingguan misalnya, apakah itu menonton secara digital ditugaskan secara individu, tapi tidak mengikat tugas, jadi maksudnya tugas mandiri yang tidak terstruktur. Kemudian juga apakah itu literasi bulanan misalnya, alhamdulillah di sekolah kita saya menyimak kabar baik Pak. Setiap hari Rabu nanti akan diadakan literasi sebelum pembelajaran dimulai 1 bulan 1 kali setiap hari Rabu. Nah seperti itu. Jadi itu sangat bagus sekali, apresiatif sekali dengan hal tersebut. Jadi ada aplikasi dari budaya positif di sekolah ini. Gitu. Kemudian di sini dikembangkan di tiap sekolah dengan pendekatan dan sebagainya. Sedikit lagi, karena sedikit-sedikit materinya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Ini selaku pembelajar dan selaku fasilitator, bagi siswa merasa berterima, intinya lebih ke merasa berterima di dalam diri siswa, ya intinya diterima dan disambut di dalam kelas ya. Di sini insya Allah diprioritaskan baik dalam pengerjaan tugas maupun kehadiran kita sebagai sahabatnya mereka. Jadi jadi saya sendiri memposisikan sebagai sahabatnya mereka. Jadi intinya setelah belajar budaya positif dan segitiga restitusi ini, jadi kita mungkin makin dicintai oleh siswa. Nah selanjutnya aksi nyata dalam video sebagai kelanjutan dari demonstrasi konteks 2 di sini. Nggak tahu ya ini bisa buka YouTube atau enggak kah? Saya coba klik, tapi nanti mungkin belakangan tontonannya ataupun ice clickingnya disimpan belakangan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya mendapatkan bunga spesial dari siswa, melainkan yang paling utama adalah ternyata mereka memperhatikan kita manakala kita fokus memperhatikan dan membimbing mereka. Jadi auto mengasuh mereka, membuat mereka senang, mengajak jalan-jalan pikiran mereka dengan bercerita, dan yang paling sering ditanyakan adalah, Bu, motivasi hari ini apa untuk kelas kita? Bu, terima kasih Bu bercerita lagi dan sebagainya. Nah ini berikut beberapa bunga yang kita ada beberapa bunga dari siswa ataupun hadiah-hadiah kecil itu saya terima ya. Nah kemudian di sini hal yang sudah baik ada di sekolah ini, alhamdulillah saya menemukan sekolah lumayan bagus konsepnya, konsep disiplin, ikhlas, gesit, empati, merhati, aktif, reflektif, inovatif, pokoknya digemari dan sebagainya. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya budaya literasi yang komprehensif baik siswa maupun gurunya. Jadi literasi itu semua unsur sekolah. Motivasi berkarya dan berkreativitas, kompetisi ilmu pengetahuan terkait bidang mapel belum dibimbing secara intensif oleh pembimbing khusus atau guru pembimbing khusus. Jadi di sekolah ini sudah sangat bagus, guru BK-nya sudah lengkap, dan satu lagi mungkin mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan ada guru pembimbing khusus yang bisa membimbing siswa-siswa tertentu yang dianggap khusus gitu Bu ya. Nah seperti itu. Nah peran posisi kontrol. Dulu pernah sebagai penghukum, menjadi guru yang penghukum gitu ya. Tapi secara verbal, kalau tidak mengerjakan tugas maka nilainya akan bla 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 gitu ya, seperti itu. Kalau secara fisikal pernah, nah contoh, tolong kumpulkan tugas minggu depan ketika bertemu kembali jadwal pelajaran, apabila tidak maka nilai tugas B dianggap tidak tuntas, nah gitu ya. Itu sering kita lakukan. Nah sekarang setelah mempelajari modul 14 budaya positif ini, saya lebih ke posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer di dalam kelas. Jadi memantau dan memanajeri mereka gitu. Rasanya nyaman, lebih berterima baik ke siswa maupun ke diri saya sendiri. Jadi bukan instruktur, jadi bukan yang memerintah gitu ya.
bukan juga yang menghukum, seperti itu. Kalau dulu saya pernah melihat ada teman saya gitu memberikan hukuman kepada siswanya karena entah tidak mengerjakan tugas, itu tolong buat tulisan misalnya begini, Bandung Kota Kembang sampai berapa ratus baris ya seperti itu. Padahal itu dari segi perkembangan usia itu sudah usia madya gitu dengan pola pikir yang sudah agak menuju dewasa. Nah itu rupanya hukuman seperti itu mungkin kurang tepat. Nah selanjutnya sebelum mempelajari modul 1.4 pernah, namun waktu itu tidak tahu bahwa hal yang semacam ini diistilahkan dengan restitusi. Maka dari itu ketika sudah tahu, semakin yakin dan percaya diri bahwa pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan bagi kedua belah negara Arab, baik untuk siswa maupun gurunya, atau kini lebih berpihak pada siswa. Tahap yang saya praktikkan seperti kasus pada modul 1.4 itu misalnya ketika manakala ada siswa yang berkelahi. Nah, di sini tahap yang untuk melerai siswa yang berkelahi, kemudian mereka diajak ngobrol di tempat khusus, bukan di dalam kelas yang dipantau oleh semua orang, melainkan manakala mereka bermasalah itu dipanggilnya secara khusus gitu ya, karena itu masuknya ke ranah privacy. Tenangkan dan berusaha sebaik mungkin agar tidak ada yang menghakimi dengan bahasa yang toksik atau meracuni mereka dengan bahasa kita ya untuk mereka. Jadi bahasa pun bisa membuat toksik orang lain untuk menjadi stres seperti itu. Di sini kalau kita pandai menghargai mungkin lebih ke privacy siswa, maka siswa sendiri akan lebih tinggi menghargai privacy dari guru-gurunya. Nah, ini hal-hal yang perlu ditambahkan. Adapun hal yang perlu ditambahkan adalah bukan hanya mapel sejarah atau histori kehidupan masa lalu yang harus dikembangkan lagi, melainkan juga perlu budaya mempelajari ilmu futuristik. Jadi, atau mapel futuristik untuk bisa menginovasi pola pikir mereka pada masa kini agar pemikiran mereka semakin terbuka atas perubahan, begitupun gurunya. Jadi di sini harapan saya apabila ada menteri yang baru ataupun menteri yang ini membuat inovasi, ingin rasanya di Indonesia itu ada mapel futuristik gitu ya. Karena siswa zaman sekarang bukan toh hanya untuk diberikan materi lalu tidak diaplikasikan, melainkan mereka itu sudah ke ranah untuk mencipta gitu ya. Misalnya begini, generasi milenial saja atau generasi yang dulu, generasi milenial, termasuk saya ini termasuk generasi dulu gitu ya. Ini mungkin tapi di luar sana banyak yang berhasil untuk menciptakan, mendesain dan sebagainya, hal-hal baru, pembangunan gedung dan sebagainya lah, segala macam. Baik itu dalam bidang pertanian, ekonomi dan sebagainya. Mengapa sangat begitu berhasil? Karena mereka itu saya rasa ada desain mata pelajaran yang sifatnya lebih ke futuristik. Jadi ada mapel futuristik. Sejarah tidak boleh lupa, ada mapel sejarah yang harus dikembangkan karena dari sejarah itu sendiri adalah banyak ilmu yang digali. Misalnya manakala saya berangkat ke museum gitu ya, ketika ingin menciptakan desain baru dari misalnya sebuah rangkaian batik gitu, maka ditemukannya itu adalah dari seni tradisional yang tersimpan jauh di dalam, adanya di museum, di buku kuno gitu ya, ketika kita berfilologi di museum. Nah, itu bisa termanfaatkan lagi oleh generasi sekarang dengan dibuka kembali gitu. Sejarah masa lalu untuk dibuat update kembali menjadi hal yang futuristik. Jadi menggali dari yang lama kemudian dibuat untuk hal yang futuristik. Jadi siswa diajak untuk mencipta. Dengan adanya ilmu futuristik ini siswa bisa membayangkan hal apa saja. Bahkan imajinasinya itu misalnya mengapa ada bangunan yang sangat luar biasa di dunia ini ataupun ada hal yang sangat luar biasa di dunia ini, karena mungkin saya rasa itu mereka mempelajari desain yang sifatnya futuristik. Nah, seperti itu. Jadi SDM sekarang lebih ingin diarahkan ke situ gitu. Ingin tercipta di dunia pendidikan itu ada mapel-mapel yang sifatnya futuristik atau bisa jadi dikatakan mapel futuristik. Ada mapel sejarah, ada mapel futuristik gitu. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin
itu. Ini sedikit, mudah-mudahan bisa dibuka. Videonya tidak tahu. Loading. Sedikit loading. Masuk melalui ini aja ya, biar gampang. Sebetulnya saya ingin membagikan video, tapi susah share screen-nya gitu ya, seperti itu tadi. Atau saya zoom-nya udah ikutan dari ini aja gitu. Nggak apa-apa Bu, bisa di play di situ sepertinya, di play di apa itu di WA-nya. Susah Bu. Susah nih. Nggak ke play ya? Bu, saya nyoba mau pakai handphone, boleh mungkin? Agak karomel. Susah. Oh, baik. Dibuka dulu videonya. Kita buka dulu. Sudah bisa terdengar? View.
Sebentar. Mau saya buka videonya dulu. Ini susah. Gimana Ibu di sini, Kak? Ada di sini. Atau kalau YouTube bisa nggak? Aduh, ini kenapa nggak bisa diklik, Bu? Kalau di sini. Bu, saya bantu share screen dari sini aja. Gimana, Bu? Bantu aja. Tinggal yang video, Bu. Nah, yang video sama yang YouTube. Udah 2. Yang video, Bu. Recording stopped. Sudah terlihat, Bu, videonya? Sudah terlihat, Bu. Langsung saya play, Bu. Ya, play aja, Bu. Sudah, Bu? Diputar kembali atau sudah cukup? Sudah. Tinggal yang TikTok, Bu. Gimana, Bu? Suaranya putus-putus? Ya. 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 Belajar. Nah, kunci layar ya.
Tidak bisa ini. Jaringan. Ini kenapa? Aduh ya Allah. Mana Bu? Ya Allah. Jadi baik, ada satu video lagi yang lebih ke literasinya. Seperti itu. Ya, audionya tidak keluar.
Sudah, Bu? Sudah, Bu. Nah, ini mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, seperti sedikit lagi waktunya, Bu. Mungkin dibuka 3 pertanyaan. Ataupun kalau saya tidak bisa menjawab, di sini ada Ibu Kristi, ada Ibu Pak Ari ya, ada juga Pak Pepi, Pak Agit, dan Ibu Yani ya. Itu panelis kita malam hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf di sini terkendala Vokalnya kecil, Wani. Ya? Vokalnya kecil. Oh, vokalnya kecil. Iya, betul, Pak. Vokalnya kecil. Selain itu sedikit terkendala jaringan. Ya, baik, mangga dipersilakan. Kita berdiskusi. Barangkali ada masukan? Mikrofon. Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya boleh sedikit memberikan tanggapan mungkin ya? Boleh, Bu? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, mohon maaf ini saya off cam ya, Bu ya. Tanggapannya tentu saja pengambilan tema budaya positif ini luar biasa sekali ya. Ibu, suatu hal yang sangat kita butuhkan menurut saya karena mengingat efek daring ya, dan anak-anak itu sekarang ya terkena dampak learning loss, dan budaya-budaya positif itu ya mungkin jadi terkurangi dengan efek-efek lama daring gitu ya. Ini luar biasa sekali Bu membawa tema ini budaya positif, dan saya tahu bahwa tema budaya positif ini sangat luas ya Bu ya. Iya, ya Bu. Ya, silakan Bu. Ini mungkin Bu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh yang lain. Terkadang kan kita masih ketika ada siswa yang melakukan kesalahan gitu ya, langsung menegur, langsung membuat efek anaknya supaya merasa bersalah gitu ya, atau membuat anaknya supaya takut begitu ya, padahal sebetulnya lebih daripada itu peran guru sebagai manajer ternyata itu lebih dibutuhkan ya Bu ya, karena memberikan dampak yang jauh lebih panjang gitu. Jadi tidak jangka pendek karena takut, tetapi karena munculnya secara internal itu bisa efeknya secara jangka panjang. Tadi juga ada menyinggung tentang segitiga restitusi Bu, luar biasa. Tahapan-tahapan untuk membuat anak bisa bisa menemukan
menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan tentunya itu tidak mudah untuk diterapkan. Masih menjadi PR saya pribadi untuk bisa terus-menerus menerapkan segitiga restitusi ini ketika memang ada anak yang bermasalah gitu, anak-anak yang spesial gitu. Juga tadi Ibu menyampaikan terkait keyakinan kelas ya Bu ya. Ini hal baru juga, karena kalau saya dulu namanya bukan keyakinan kelas ya, tapi kesepakatan kelas. Nah, itu sekarang jadi keyakinan kelas, dan itu tentunya berbeda ya Bu ya dengan peraturan kelas gitu ya. Mungkin yang lebih familiar adalah peraturan kelas. Nah, tapi ternyata kita ketahui bahwa ada yang lebih bermakna, yaitu kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, yang dibuat dari murid begitu ya, dari murid untuk murid bersama-sama, dan posisi guru adalah sebagai fasilitator gitu. Jadi mungkin ini menurut saya materinya sangat padat dan pastinya tidak cukup untuk disampaikan dalam waktu durasi hanya mungkin 1 jam ya Bu ya, 1 jam lebih. Nah, ini mudah-mudahan ya betul ya Bu ya, mudah-mudahan nanti mungkin ini mudah-mudahan nanti bisa lebih komplit ya, karena kita nanti akan bahas kembali ya di IHT ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih menyeluruh lagi. Itu mungkin Bu Ani Wilujeng sudah diseminasi. Mangga mungkin Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau tanggapan untuk Bu Ani. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat Bu Ani ya, udah tampil walaupun saya hadir terlambat. Mohon maaf karena baru baca WA-nya barusan begitu beberapa menit yang lalu. Tetapi mungkin izin bertanya kalau saya. Berbicara tentang budaya positif, mungkin kita akan berbicara mengenai suatu kebiasaan atau pembiasaan yang bernilai positif, yang mungkin di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penumbuhan karakter siswa. Kalau kita kaji begitu ya, di lingkungan kita sendiri, setiap hari kita melihat berbagai kejadian yang berkaitan dengan siswa. Apakah itu siswa datang terlambat atau siswa keluar jam pelajaran dan sebagainya. Saat jam-jam belajar ada di luar kelas maksudnya. Kemudian juga mungkin penurunan tingkat motivasi dalam belajar dan sebagainya gitu ya. Mungkin pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana caranya atau strategi seperti apa yang akan diterapkan ketika berhadapan dengan karakteristik siswa yang seperti itu, yang mungkin siswa tersebut membutuhkan reinforcement dari kita sebagai seorang guru gitu ya. Maksudnya bagaimana menciptakan atau menumbuhkan kesadaran diri untuk membiasakan bukan hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi juga membangun budaya positif secara internal dulu dari dirinya sendiri, dari diri siswanya sendiri, sehingga tidak terulang begitu, atau sehingga siswa memiliki pemahaman agar tidak terjadi lagi seperti kesiangan yang terulang, atau misalkan terulang kembali tidak mengikuti pelajaran tertentu dan sebagainya. Pertanyaan saya terkait strategi apa yang akan diterapkan dalam menciptakan budaya positif terkait dengan siswa-siswa dengan kondisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung bisa saya jawab sedikit dulu ya. Menambahkan saya ini juga hanya sharing saja. Sebetulnya saya justru ingin belajar juga kepada Ibu. Nah, di sini mungkin kalau strategi saya lebih ke pendekatan secara persuasif gitu, yang sifatnya mungkin lebih ke mengajak. Jadi manakala kita datang ke kelas ketika siswa sedang berada di luar, itu ketika diajak gitu ya, dengan sungguh-sungguh gitu ya, diajak, tapi diajak itu mereka ternyata ingin direspek secara personal gitu ya, ingin ditanya kabar gitu.
siswa yang misalnya keluar masuk kelas itu biasanya ingin ditanya kabar dia, kemudian juga ingin diajak ngobrol secara personal. Ternyata mungkin hal itulah yang menjadi medicine buat mereka manakala kita itu mengajak ngobrol mereka gitu ya. Entah di rumahnya kurang mengobrol dan sebagainya, walau a'lam. Nah itu akan tetapi manakala ada metode persuasif yang saya aplikasikan, itu siswa ya bisa mengikuti gitu. Nah seperti itu, tidak yang sifatnya instruksional gitu, melainkan lebih ke kalimat yang persuasif atau lebih ke mengajak. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia ada karangan persuasif gitu ya. Jadi karangan yang sifatnya ajakan gitu, mengajak, promotif, iklan, pengumuman, kemudian adaptif gitu ya, lebih ke situ. Jadi lebih ke intinya persuasif. Jadi mendekati siswanya itu secara persuasif. Kemudian untuk menghadapi siswa ya selalu ada saja gitu. Karena siswa itu ada juga yang sifatnya jadi unik gitu ya. Manakala kita masuk, ternyata mereka misalnya ingin membeli sesuatu. Ketika kita masuk ingin sholat terlebih dahulu. Nah, banyak keluhan juga dari Bapak Ibu guru, kenapa tidak dari tadi ketika waktu istirahat gitu ya, maksudnya keluarnya itu ketika kita masuk, jadi teringatkan gitu memorinya itu untuk, oh iya saya belum sholat, oh iya saya belum jajan dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi yang saya lihat hanya sedikit itu, mungkin seperti itu. Entah apa namanya gitu di dalam istilahnya apa gitu. Siswa yang tipe seperti itu gitu ya. Saya juga ingin mengetahuinya. Nah, mungkin karena teringatkan gitu, stimulus mereka itu teringatkan ketika kita masuk. Oh iya saya belum sholat, Bu izin permisi sholat dulu misalnya. Yaitu ya kita tidak bisa menolak kalau memang itu gitu ya. Justru kita menyarankannya untuk itu gitu. Kemudian Bu permisi mau ke belakang dulu ya silakan, gitu tidak bisa. Kita juga ya bingung juga. Nah pada akhirnya intinya yang lebih, tapi mereka itu punya kesadaran sendiri bahwa mereka itu masuk mengikuti, namun banyak juga yang ngajak ngobrol dulu, diskusi dulu dan sebagainya, ini seperti itu. Dan akhirnya ya mengikuti seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu lainnya yang lebih justru ya silakan. Silakan Ibu, barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rekan-rekan itu selamat sambil beristirahat kita menyimak paparan dari Ibu Ani. Senang sekali dari pemahaman tadi. Paparan Bu Ani dan teman-teman masukkan juga. Bu tidak kedengeran Bu. Suaranya kecil, kedengaran nih. Kedengaran? Kak operator, tolong dibantu operator. Udah bisa didengar? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi menyimak dan sedikit memahami. Kendala-kendala pembelajaran. Sepertinya dalam pembelajaran kita Suaranya mendengung. Ibu punten, sepertinya karena berdekatan ya. Jadi ada berdengung, mungkin ada jarak antara Bu Ani sama Bu Lilis, biar Zoom-nya tidak berdekatan device-nya. Sekarang udah bisa ya? Nah, begitu Bu, jadi tidak berdengung. Atau ada yang berbicara ya?
Suaranya nggak terdengar, Bu Lilis. Kendalanya. Nah, barusan kedengeran Bu, segitu. Suaranya. Kendala dari pembelajaran selama ini mungkin kita sebagai guru bagaimana untuk supaya menjadi guru yang dirindukan. Itu sebuah upaya yang harus kita upayakan, bagaimana anak-anak merindukan kita, karena dengan rindu anak itu ketika kita datang dia tidak akan pergi dan dia akan menunggu kita dengan senyumnya, dengan kebahagiaannya, dengan semangat belajarnya. Jadi PR kita menjadi seorang guru yang dirindukan. Jadi mulai masuk ke kelas mungkin dengan senyum manis buat mereka dengan ikhlas. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani punten, itu kondisinya di mute, boleh dibuka. Oh iya, silakan mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ingin menambahkan atau berbagi ihwal pengalaman mengajarnya, bagaimana yang terbaik untuk mendekati siswa-siswa yang tadi disebutkan oleh Ibu Yuli. Silakan. Sudah ya, mungkin sudah cukup. Udah. Saya raise hand. Baik. Ibu Ika raise hand, Bu Ani. Ya, dipersilakan Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya telat gabung ya. Jadi mungkin banyak materi yang miss banget ya, yang tidak saya ikuti. Namun tadi saya tertarik dengan istilah keyakinan kelas ya. Mungkin saja yang saya tanyakan mungkin sudah Ibu bahas sebelumnya. Tapi gak apa-apa ya, karena saya penasaran juga. Nah ini, kan tadi kalau dalam TRK kan ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah Ya, sekarang, sekarang menjadi keyakinan kelas. Nah, saya ingin tahu ya tahap-tahap sesuatu itu menjadi keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah anak yang menentukan? Apakah itu merupakan hal-hal yang mereka yakini menurut mereka benar atau bagaimana? Jadi kan sesuatu bisa menjadi sebuah keyakinan, itu seperti apa tahapannya, kemudian apakah setiap kelas memiliki keyakinan kelas yang berbeda atau bagaimana, atau memang terus peran guru seperti apa gitu ketika datang atau sampai kepada sebuah keyakinan kelas. Itu aja, mungkin mohon maaf karena saya memang tidak mengikuti dari awal, jadi mungkin saja pertanyaan saya itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan, Mbak Ani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Sebetulnya keyakinan kelas itu lahir dari kedua belah pihak, yaitu dari guru dan juga siswanya. Dari siswa yang harus yakin tentang kesepakatan yang sudah dibuat gitu, seperti itu. Jadi intinya keyakinan kelas itu memang lahir dari kesepakatan dulu gitu. Jadi membuat kesepakatan sehingga akhirnya kesepakatan itu diyakini gitu, seperti itu oleh kedua belah pihak.
Misalnya dari setiap kelas itu tentunya berbeda keyakinan kelasnya ataupun kesepakatannya, itu sebetulnya hanya beda-beda istilah sedikit sih Bu. Nah, sing gini, minggu depan kita menggarap puisi untuk dijadikan lirik, kita kompos dulu. Setelah itu kita gubah ke dalam musik misalnya gitu. Lalu kita jadikan musikalisasi puisi. Nah, mereka itu diajak dulu bagaimana nih teknisnya, apakah misalnya kelompok mana yang mau posisi yang menjadi penyairnya, kemudian kelompok mana yang menjadi komposernya, kelompok mana yang mau bermain musiknya, gitu, kelompok mana yang mau menyelaraskannya dan sebagainya, atau kelompok mana yang mau mendigitalisasikan musikalisasi puisi tersebut. Nah, jadi dibuat keyakinan kelas dulu. Kalau mereka sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap timnya, nah maka lahirlah yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu tadi. Jadi keyakinan kelas lahir dari kesepakatan. Tentunya di setiap kelas itu berbeda gitu. Antara kelas yang satu dengan yang lain itu kontekstual. Kadang di kelas A keyakinan kelasnya itu Bu begini saja, gini. Jadi idenya itu keinginannya itu lahir dari mereka. Mungkin seperti itu. Tahapan-tahapan untuk ada kesepakatan kelas itu tentunya mungkin berbeda-beda, bervariatif ya antara bapak atau ibu guru yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bisa sedikit, bisa banyak, itu yang dimaksud dengan tahapan dalam membuat kesepakatan kelas itu. Tentunya tahapan yang pertama-tama adalah komitmen. Nah, lahirnya komitmen atau keyakinan kelas itu ya itu sudah tertuang pada diri masing-masing, itu kesadaran diri mungkin. Kalau sudah memiliki tugas, itu rata-rata mereka itu yakin dengan tugas yang diberikannya karena kesanggupan mereka gitu. Lahirnya itu dari kesanggupan mereka, dari kesepakatan mereka. Contoh kecil, pernah saya mengaplikasikan kesepakatan kelas itu dalam aplikasi mata pelajaran lebih ke bab negosiasi kalau tidak salah. Di situ siswa itu diberikan rancangan pelajaran dulu. Jadi pembelajaran itu rancangannya lebih ke tidak boleh kurang. Jadi planningnya itu, perencanaannya itu tidak boleh kurang dari 60%. Kemudian prosesnya itu bisa jadi 20% ataupun 30%, dan sisanya 10% adalah evaluasi untuk sepulangnya dari lapangan. Contoh, kita beritahukan kepada siswa bagaimana caranya membuat draft negosiasi, itu di planning gitu. Membuat draft negosiasi, kemudian pertanyaan seperti apa yang santun dan layak dipertanyakan, kemudian bagaimana caranya dia menjadi konselor, apa itu duta besar atau apa gitu ya. Jadi disimulasikan dulu di dalam kelas, termasuk menjadi seorang negosiator dalam jual beli. Nah, setelah itu, setelah planning terencana dengan baik, rencana-rencana sudah matang. Jadi kalau di dalam ketika dalam bidang mengolah masakan gitu, selaku pengolah itu tidak ujug-ujug kita memasak sebelum pada awalnya itu mengumpulkan plan kita mau memasak apa, targetnya apa, bahan-bahannya seperti apa. Kalau sudah terkumpulkan semua, itu masuknya ke tahap planning, baru kemudian masuk ke dalam proses itu sebetulnya tidak lama gitu ya. Proses itu tidak lama, termasuk mengajar di dalam kelas itu tidak lama sebetulnya. Nah, kemudian ke lapangan, setelah ke lapangan mereka dievaluasi kembali di dalam kelas, ternyata berhasil dan semuanya itu semangat untuk menuntaskan hal itu karena memiliki tanggung jawab tim gitu. Misalnya satu timnya itu 4 orang, tidak melebihi dari 4 orang karena biar memiliki tugas dan peran masing-masing. Nah, mereka melaporkan sendiri apabila ada timnya yang memang tidak jalan ya, seperti itu. Jadi intinya itu tahapan-tahapan untuk membuat kesepakatan kelas itu lahir dari siswanya sendiri. Inginnya seperti apa, kemudian kita fasilitasi dengan media apa. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tahapannya itu tergantung bervariasi sebetulnya, tergantung kebutuhan atau kontekstual, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Dipersilakan.
Iya, jantan perintahan itu mungkin inti dari pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, dan juga kan mungkin Ibu juga kan mendasarkan ini kan berdasarkan tes diagnosis siswa ya, kemampuan siswa seperti apa mungkin, jadi mereka yang menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan mereka sendiri ya. Jadi Iya betul. Ya. Lanjutannya itu betul Bu, yang Ibu katakan tuh lanjutannya itu berdiferensiasi. Jadi setelah ada kesepakatan tuh lahirlah yang namanya diferensiasi itu betul Bu. Iya, hatur nuhun Ibu, hatur nuhun bisanya, mangga. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Ya. Baiklah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:07. Mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, perlu untuk dokumentasi foto enggak Bu Ani? Oh iya, perlu dokumentasi semuanya. Ya, barangkali mungkin yang memungkinkan untuk bisa menyalakan videonya bisa menyalakan video. Menyalakannya dulu terlebih mohon maaf dan terima kasih. Buat input ya. Iya, lumayan. Bentar aku nyalain dulu videonya. Kalau Chris. Pak Agit di laptop mungkin bisa bantu juga ya. Ini soalnya kalau di Chromebook hanya bisa 2 halaman sih ya. Mungkin nanti dijepretnya 2 kali. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu sudah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga. Mohon maaf diganggu. Semangat Bu Ani. Terima kasih banyak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.